Republik Korea atau lebih dikenal sebagai Korea Selatan, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Negara yang mendapat julukan negeri ginseng ini beribu kota di Seoul. Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang berbatasan darat langsung dengan negara ini. Sebagian besar wilayah Korea Selatan dikelilingi oleh perairan dengan panjang garis pantai 2.413 km dan banyak pulau-pulau kecil di lepas pantai perairannya. Negara ini telah menjadi salah satu tujuan wisata populer yang dikunjungi jutaan orang dari seluruh dunia setiap tahunnya. Budaya Korea yang identik dengan dunia hiburan seperti K-pop dan K-drama atau drakor telah menyebar luas secara global. Selain terkenal dengan industri hiburannya, negara ini juga termasuk ke dalam salah satu negara dengan produk teknologi yang canggih. Produk canggih tersebut berasal dari perusahaan teknologi seperti Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor dan beberapa perusahaan lainnya. Bahkan smartphone Android merek Samsung adalah salah satu smartphone paling laris di dunia. Menurut situs Country Matters, populasi Korea Selatan tahun 2022 lebih dari 51 juta orang. Mayoritas penduduk tidak menganut agama apapun atau ateis, sedangkan agama terbanyak penganutnya adalah Kristen, lebih dari 15 juta orang, agama Buddha di urutan kedua lebih dari 11 juta orang, serta sebagian kecil agama tradisional, Islam dan lainnya. Gereja menjadi pelopor pendidikan modern di Korea. Para misionaris Protestan memperkenalkan dan memajukan sistem pendidikan modern di Korea. Dalam kurun waktu 25 tahun sejak misi penginjilan dimulai pada tahun 1884, para misionaris telah membangun paling sedikit 800 sekolah Kristen dari TK sampai perguruan tinggi yang telah mendidik 50.000 siswa. Mereka juga memperkenalkan dan pertama sekali membangun universitas di Korea, yaitu Universitas Yonsei yang merupakan universitas swasta tertua di Korea dan Ewha Women University. Saat ini 3 dari 5 universitas terbaik atau paling top di Korea Selatan dibangun oleh gereja. Universitas yang telah dirintis oleh para misionaris pun saat ini sudah berskala global. Yonsei misalnya dibangun di atas lahan seluas 220 ha dan memiliki 37.000 mahasiswa. Saat ini merupakan salah satu universitas terbaik dunia. Hanya di Korea Selatan jugalah, terdapat 2 universitas Protestan yang besar khusus wanita, yaitu Ewha Women University seluas 58 ha, memiliki 24.000 mahasiswa, dan Seoul Women University seluas 50 ha, memiliki 10.000 mahasiswa. Seperti dikutip dari situs suarakristen.com, ada lebih banyak lagi universitas Kristen di Korea Selatan. Gereja juga memberikan banyak beasiswa bagi putra-putri Korea untuk kuliah di Amerika Serikat. Banyak sarjana dan politisi Korea, termasuk Presiden pertama Korea Selatan, Lee Shin-man, yang mendapat beasiswa dari gereja. Pelayanan dan partisipasi kekristenan dalam bidang pendidikan di Korea Selatan inilah yang meletakkan fondasi bagi transformasi, modernisasi, industrialisasi dan kemajuan bangsa Korea Selatan. Mereka sudah menyaksikan dan merasakan pendidikan yang diselenggarakan oleh para misionaris yang telah membebaskan, memerdekakan dari kebodohan, kemiskinan, penderitaan dan ketertinggalan dari dunia barat. Gereja tidak hanya terlibat dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam bidang kesehatan dan pelayanan sosial. Para dokter misionaris yang pertama kali memperkenalkan sistem atau pelayanan kesehatan secara modern. Dengan membangun banyak rumah sakit, poliklinik dan karya-karya sosial untuk masyarakat, khususnya bagi rakyat miskin. Severance Hospital adalah salah satu rumah sakit universitas tertua dan terbesar di Korea Selatan. Memiliki 2.437 tempat tidur dan merawat sekitar 2.500.000 pasien rawat jalan dan 840.000 pasien rawat inap setiap tahunnya. Rumah sakit ini didirikan pada tahun 1885 oleh Horace N. Allen yang merupakan seorang dokter dan misionaris Protestan asal Amerika. Saat ini, organisasi-organisasi Kristen merupakan ISM LSM terbesar, terkuat dan terbanyak, melebihi organisasi pemerintah dan organisasi lainnya, yang melakukan pelayanan sosial seperti menyediakan makanan bagi kalangan miskin, tunawisma, membangun banyak panti jompo dan panti asuhan,
memberikan beasiswa bagi anak-anak miskin, dan karya sosial lainnya. Gereja dan umat Kristen juga terlibat aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan, hak asasi manusia, demokrasi dan nasionalisme bangsa Korea. Banyak tokoh-tokoh Kristen yang menjadi pemimpin-pemimpin partai politik, serikat buruh, ormas dan parlemen. Tidak heran jika dari 13 presiden Korea Selatan, 8 diantaranya adalah orang Kristen, termasuk presiden ke-13, Yoon Suk Yeol yang baru saja terpilih pada bulan Mei tahun 2022. Tidak hanya kalangan politisi, banyak pula selebritis Korea Selatan yang juga memeluk agama Kristen. Kehadiran ajaran kekristenan pada masyarakat Korea khususnya Korea Selatan telah berdiri kokoh hingga zaman modern. Agama Islam masuk ke Korea Selatan, salah satunya karena imigrasi dari negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah, Malaysia dan Indonesia. Mereka biasanya datang sebagai tenaga kerja ekspatriat atau mahasiswa yang sedang belajar. Menurut situs Countrymeter, jumlah umat Islam di Korea Selatan 100.000 orang lebih, kebanyakan diantaranya adalah pendatang. Ada beberapa alasan, mengapa agama Islam akan sulit untuk berkembang di negara Korea Selatan. Alasan pertama yaitu, kebiasaan masyarakat Korea yang mengkonsumsi daging babi. Seperti kita ketahui bahwa daging babi diharamkan dalam ajaran agama Islam. Dikutip dari Detik Food, daging babi sudah seperti makanan pokok bagi warga Korea. Itulah mengapa kuliner babi khas Korea banyak ditawarkan di restoran-restoran hingga warung kaki lima. Bahkan menurut National Geographic, masakan olahan dari daging babi merupakan kuliner yang begitu digilai oleh orang-orang Korea. Alasan kedua, agama Islam diasosiasikan oleh banyak orang Korea Selatan dengan negara yang secara politik kurang liberal seperti Arab Saudi dan Iran, atau kurang makmur seperti Bangladesh dan Pakistan. Agama Islam umumnya tidak terkait dengan prospek gaya hidup yang lebih baik menurut pandangan sebagian besar orang Korea Selatan. Aksi kelompok-kelompok teroris seperti ISIS dan Al-Qaeda telah memicu meningkatnya Islamofobia di Korea Selatan. Apalagi setelah peristiwa penculikan 23 misionaris Kristen Korea Selatan pada tahun 2007 oleh ekstremis Taliban telah menciptakan kesan negatif tentang Islam yang bertahan hingga hari ini. Mohon kiranya mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga icon loncengnya, like, comment, and share.